Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Abang Kristen atau Islam? Malam. Saya Katolik. Katolik. Silakan, Bang. Ya. Silakan. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya atau mau bahas judul. Oh, saya menjawab yang di judul itu saya ya. Oh, silakan kalau mau menjawab. Pakai data ya. Coba, kalau Anda mau menjawab, di situ saya tuliskan Yesus tidak tahu hari kiamat. Maka kalau Anda mau membantahnya, di mana datanya Yesus mengetahui hari kiamat? Silakan. Oke. Nah, waduh. Ya, mengetahui hari kiamat. Silakan. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ya, Yesus tidak tahu hari kiamat, betul? Iya. Kalaunya tidak tahu itu berarti dia bukan Tuhan. Ketika dia mengatakan itu, dia posisi menurut keyakinan kami ya, Pak. Dari keyakinan kami yang kami imani, Yesus itu memang Tuhan dan juga sebagai manusia. Kan Tuhan itu kan maha tahu, betul? Allah Maha Tahu, Tuhan kagak mau tahu gitu. Dia Maha Tahu, iya. Tuhan Nah, Maha Tahu, ketika iya. dia dibilang maha tahu, kenapa ditanyain kiamat malah nggak tahu? Iya, ini konsep keimanan kami dari Trinitas, Pak. Di situ ada sebagai manusia. Yesus itu manusia dan Tuhan di dalamnya, Putra Allah. Manusia dan Tuhan itu dalilnya dapat di mana pula, Pak? Nggak ada di kitab Anda Ini Yesus kalau itu 100% tidak manusia, begini, Pak. 100% Tuhan, nggak ada kayak gitu. Ya, kami tidak menyatakan bahwa 100% Tuhan, 100% manusia. Iman saya pribadi, Pak, tidak mengatakan itu. Jadi begini, Pak, Yesus pun juga tidak ada mengaku dirinya Allah, nggak ada. Atau dia mengaku aku adalah Tuhan, juga nggak ada. Letakkan Yesus itu sesuaikan dengan apa yang dia katakan. Kalau dia katakan dia adalah hamba, ya hamba, bukan Tuhan. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya. Ya jangan Anda paksa dia jadi Tuhan. Dia ngomong sendiri hamba, lalu Anda bilang dia Tuhan. Artinya Anda memaksakan itu. Paksakan bagaimana? Itu iman saya. Kok saya menyatakan iman saya? Loh, Anda mengikuti siapa emang? Mengikuti Yesus atau mengikuti Saya gereja? percaya Mengikuti Bapa Kristen, dan saya mengikuti percaya pendeta? Yesus. Ya kalau mengikuti Tidak. Yesus, maka ikuti yang tertulis di kitab Anda. Kalau Yesus ngakunya adalah hamba, Iya, dia Pak. utusan, letakkan dia sesuai dengan apa yang dia katakan. Iya, saya sependapat itu. Memang Yesus itu utusan dan Yesus itu kami tidak menyembah Yesus. Saya pribadi tidak menyembah Yesus dan saya Oh, Anda tidak menyembah Yesus? iya, Yesusnya kami tidak sembah. Oh, terus Anda sembah siapa? Ya kepada Allah Bapa. Oh, Allah Yang Bapa. sebagian besar teman-teman Berarti Yesus bukan Iya, Tuhan Bapa. gitu, Pak? Yesus Tuhan, kami percaya dan bukan untuk disembah. Wah, masuk angin, Pak. Muter-muter Anda. Bukan masuk angin. Ini namanya ketika iman seorang itu memang tidak bisa dengan otaknya Pak Ustadz saja, tidak bisa. Coba saya tanya satu-satu deh biar saya ngerti. Tidak bisa menyelami itu. Pak, yang Anda sembah siapa? Ya, Yang Anda sembah siapa? ini Pak, kalau memahami ini memang menjadi debatable ketika kita omong Trinitas itu memang tidak diterima oleh semua kalangan, hampir semua kalangan yang non Nasrani, Pak, non Kristiani.
Itu kami akui. Itu Iya, memang saya tidak tahu. pernah akan diterima. Dan itu Makanya keyakinan saya kami, mau dan itu ngecek tidak nih. diperdebatkan untuk kami. Yang Anda sembah itu siapa, Pak? Bapak lah. Allah Bapa, baik. Iya. Sesuai dengan perintah Yesus ya. Nah, Iya. terus menyembah Allah Bapa berarti tidak menyembah Yesus? Begini Pak, ini konsep Yesus di dalam Yesus ada dua pribadi Pak. Satu Dua sebagai pribadi? manusia, satu sebagai Dua pribadi itu dari mana di dalam dasarnya, Yesus Pak? itu ada dua. Nah, ada manusia, satunya Allah. Ketika Yesus, saya tahu kemana arah Pak Ustadz akan ngomong. Karena ketika saya omong Pak, menyembah Yesus Pak, sebagai itu Tuhan, dari mana dasarnya? itu Anda kelihatan katakan Yesus manusianya. itu dua pribadi, itu dari mana dasarnya? Nggak ada, Yang saya pertama baca di sebagai kitab manusianya, Anda Yesus dia itu dua dagingannya, pribadi. Pak. Jangan Anda bilang, Begini, Pak ya, begini. Yesus itu berkepribadian ganda. Bukan. Waduh, Bukan, jangan Pak dibilang Ustadz. lah, jangan Pak dibilang Ustadz kayak itu kan Naruto kalau dia, Pak. Terus kayak tolong gimana? dengar. Tidak. Coba nih, kalau Pak Ustadz omong dulu, saya dengar dulu. Coba. Iya, jaringan Anda merah. Jadi yang saya sampaikan kepada Anda tidak ada dasarnya Yesus itu dua pribadi. Tidak ada pengajarannya seperti itu. Tidak ada juga pengakuan Yesus seperti itu. Jadi nggak ada. Nggak pernah saya temukan 100% manusia, 100% Tuhan, nggak ada. Atau dia ngaku berkepribadian ganda, nggak ada juga, nggak ada Pak. Jadi jangan ngaco. Mari kita itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan pribadi yang ganda, bukan. Terus kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Kata Yesus bukan kayak gitu. Maka dari itu saya sampaikan kepada Anda. Coba Anda dengan saya ketika membahas kitab Anda, coba bahas yang tertulis gitu. Apa yang dikatakan Yesus, jangan apa yang dikatakan oleh pendeta. Tidak, saya bisa omong ya. Saya yang pertama, oke, saya sepakat yang disampaikan itu. Memang tidak boleh ketika di pendeta ketika menerjemahkan atau menafsir Alkitab, itu juga tidak serta-merta kita terima ya Pak Ustadz. Hal-hal yang baik yang sesuai ya oke kita terima. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Yesus itu menurut keyakinan kami, satu sisi sebagai manusia kedagingannya ada karena yang beliau hidup, dia mati, itu sebagai manusianya. Tetapi ketika dia diangkat ke surga, dia bangkit, itu kan tidak, manusia tidak bisa bangkit Pak, hidup kembali. Itu Tuhan, keyakinan kami seperti itu. Baik, itu keyakinan Anda Pak, bukan Ya, menurut itu Yesus. keyakinan saya. Iya, itu keyakinan Anda bukan menurut Yesus. Kalau menurut Yesus seperti apa? Mari kita lihat gitu ya. Kita lihat tuh, Anda silakan saja baca Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu beda dengan Tuhannya. Terus coba Anda lihat di dalam Matius 11 nomor 25. Yesus itu beda kata Yesus dengan Tuhannya. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Enggak ada Yesus ngomong aku bersyukur kepada aku. Enggak ada kayak gitu Pak. Aneh juga kalau ada kosakata kayak gini loh Pak. Aku cinta aku. Tuh aneh tuh. Kayak gitu. Tapi dalam teks kami ketika aku adalah aku, Apanya? ketika aku adalah aku bagaimana? Itu Itu pengakuan siapa? Pengakuan siapa itu? Yesus. Bukan pengakuan Yesus. Bukan yang dikatakan oleh Yesus. Bukan pengakuan Bagaimana? Yesus. Yesus itu menyampaikan apa yang diutus, apa yang disampaikan
apa yang diwahyukan kepada Yesus itu sendiri. Ketika Yesus ngomong, aku adalah dia. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu terima firman dan menyampaikan firman tersebut kepada murid-muridnya. Saya mengerti menimpa Pak Ustadz dan saya rasa sesama Indonesia tahu bahasa Indonesia baik yang benar. Misalnya begini Pak Ustadz. Oke, misalnya begini, saya berucap begini. Kata Pak Ustadz, aku adalah aku. Itu beda makna ketika saya sendiri langsung mengatakan, aku adalah aku. Nah, itu beda. Ya, Yang dijelaskan kalau Pak Ustadz, firman itu gini Pak ya, memiliki makna. simpelnya kayak gini aja. Bukan. Simpelnya kayak gini. Kalau saya mendapatkan wahyu dari Tuhan, wahyunya berbunyi seperti ini. Aku adalah Allah. Apakah saya harus menyampaikan kepada orang dia adalah Allah? Kagak. Maka saya akan ucapkan wahyu tersebut, aku adalah Allah. Bukan berarti saya yang Allah. Saya hanya menyampaikan firman dari Tuhan semesta alam gitu. Begitu pula Yesus. Makanya Yesus mengaku, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu 1 nomor 1. Artinya begini Pak Ustadz, ketika setiap tutur ucapan, ketika dalam komunikasi kehidupan Yesus sebagai seorang manusia, dia tidak selalu menyatakan posisi dia dalam sebagai utusan, tetapi dia juga bisa menyampaikan hal-hal yang dia bukan sebagai, dia pada saat itu dia sebagai, dia menyatakan objek lainnya. Objek lainnya. Jadi kalau ada objek lainnya, menurut Anda objek lainnya itu siapa? Maksud saya dia bisa menceritakan tentang pribadinya, bisa juga dia menceritakan. Ketika objek lain berarti menceritakan. Oh, dia menceritakan pribadinya. Kalau dia menceritakan pribadinya, gini Pak, kalau dia menceritakan pribadinya, normal manusia. double ya Pak ya. Bapak dulu yang ngomong Pak, double. Oh, double. Tumpang tindih suara kita masalahnya. Oh iya, tidak, maksud saya begini, ketika dalam kehidupan kami meyakini ketika Yesus sebagai manusia, ketika dalam komunikasi bisa saja dia bercerita, tetapi ketika juga dia bisa menceritakan pihak-pihak lain seperti tadi yang saya sebutkan sebagai contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Misalnya aku adalah aku, berarti itu dia menceritakan tentang pribadinya. Bisa jadi ketika dia menceritakan hal lain tentang objek lain, dia tidak bisa mengatakan langsung aku adalah aku tanpa menjelaskan sebelumnya. Kok bisa jadi Pak? Ya bisa. Kok bisa jadi? Kenapa tidak? Coba. Begini, Anda buka dulu kitab Anda ya. Matius 11 nomor 25. Coba Anda lihat dulu. Matius 11 nomor 25. Oke. Nah, Pak, coba bacain. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Apa kata Yesus? bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Tuhan, betul? Sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu Pak. Tuhannya Yesus di situ siapa Pak? Tuhannya Yesus? Iya Bapa. Ya Bapak, bukan dirinya kan? Iya, pada posisinya dia sebagai seorang manusia. Pak. Iya, muter lagi Bapak. Masuk angin kalau kayak dari gitu. Awal saya sudah sampaikan ke Pak Ustadz.
keyakinan Pak, saya sudah saya. sampaikan kepada Anda. Ya, Ya, Yohanes, coba Anda buka lagi, ketik lagi. Yohanes 13 nomor 16. Apa kata Yesus di situ? Bapak aja yang baca, Aku enggak usah menegas- saya gitu. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuannya. Demikian juga seorang yang mewakili orang lain tidak lebih tinggi daripada yang mengutus dia. Nah, ada enggak dia Yesus ngomong ya, seorang hamba sama dengan tuannya? Enggak ada. Artinya kan ada dua eksistensi yang diceritakan oleh Yesus ya di Yohanes 13. Artinya ketika Yesus berkata seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Ada dua eksistensi yang dia ceritakan. Bukan berarti ada yang sembunyi di dalam diri dia sendiri, bukan kayak gitu. Memang tidak ada yang tersembunyi. Iya, karena memang dia dan Bapa memang itu ayat ini berbeda terlihat gitu. memang seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, iya. Ya Sampai betul. Yesus ungkapkan ini pun kita semua tahu bahwa tidak ada seorang hamba lebih tinggi dari tuannya. Berarti Yesus tidak lebih tinggi dari Tuhannya, betul? Ya, ketika dia sebagai manusia. Nah, sebagai manusia ini yang jadi masuk angin gitu loh. Pak, saya mau tanya, itu adakah Yesus ketika saya jadi manusia, kata Yesus? Kok maksa banget Tidak. ketika saya Yesus jadi tidak manusia? menyatakan itu. Padahal Tidak perlu Yesus Yesus. ngomong, Bapak Tidak sebentar. perlu Yesus menyatakan bahwa saya manusia. Padahal Yesus ngomong, padahal Yesus ngomong ya. Kata Yesus satu-satunya, kagak ada satu dalam dua atau satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Nggak ada kayak gitu Yesus ngomong. Jangan Anda paksa, itu manusianya, itu manusianya. Nah, dibuka dulu Pak, dibuka dulu itu. Dibuka dulu itu. Udah. Sudah ya, Pak? Mic-nya. Silakan. Sudah. Silakan. Jangan dibantah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Dia dan Bapa lebih tinggi Bapa, dan dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Bersyukur dia manusianya bersyukur. Bukan kayak gitu. Tidak, Maya. Begini start. Asri? Kalau cos. Silakan. Ini begini start. Ini memang dalam konsep Trinitas kami itu memang Putra Yesus tidak sama dengan Bapa dan tidak sama dengan Roh Kudus. Letas sampai. Sehingga ya Bapa, Yesus pun menganggap sebagai Bapa. Sehingga segala ucapan tidak bisa kita kembali ketika kami mengimani bahwa Yesus itu Tuhan ataupun Yesus itu sebagai Allah. Kita menyatakan bahwa kita kembali kepada diri pribadinya ketika dia sebagai seorang manusia itu tidak bisa. Pak, gini deh, simpelnya kayak gini. Bapa tentang diri Bapa, pasti Bapa lebih mengetahui kan? Anda tentang diri Anda, pasti Anda sendiri yang lebih mengetahui. Kan kayak gitu. Yesus tentang diri Yesus, pasti Yesus itu sendiri yang lebih mengetahui, bukan Anda gitu. Nah, maka dari itu mari kita cari di mana Yesus ngaku Tuhan, karena dia itu penjelasan dirinya. Karena itulah penjelasan dari dirinya. Di mana Yesus ngaku Tuhan, di mana Yesus ngaku Allah. Di mana? Itu yang dicari. Di mana dia mengatakan bahwa dia berasal dari firman. Itu yang dicari, Pak. Bukan menurut ajaran Anda. Beda, bukan menurut Yesus. Ajaran Anda ya ajaran Anda, ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Ajaran Kristen, saya tegaskan, berbeda dengan ajaran Yesus. Gitu, Pak.
ini ketika kita memahami ajaran Pak, ketika dalam Alkitab itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan kalau serta-merta diterjemahkan secara harafiah lurus, memang parah pepaya kita. Gimana? Sehingga yang disampaikan tadi, seperti Pak Ustadz menyampaikan bahwa, oh itu apa kata ini pendetamu? Saya kan sudah sampaikan bahwa apapun yang disampaikan pendeta, kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa itu benar, tidak. Baik. Yang benar ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak deh. Menurut Bapak, Yesus itu Tuhan Anda? Yesus Tuhan. Oke. Menurut Yesus, Tuhannya Yesus siapa? Yesus itu Bapa. Bapak. Udah beda kan? Anda menuhankan Yesus. Yesus menuhankan Bapa. Makanya saya bilang, ajaran gereja beda dengan ajaran Yesus. Simpelnya kayak gitu aja lah, gitu loh Pak. Tidak, saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, kami mengiman itu banyak hal yang kenapa kami mengiman Trinitas ketika Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak sama. Aduh.